Selamat bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu online pada hari ini, Minggu 14 Februari tahun 2021. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan mengucap syukur karena kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Kita sudah diberi hidup, sudah diberi sehat, dan sudah diberi selamat sampai hari ini. Nah, untuk hari ini, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk bersuka cita dan bergembira untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah online kita di pagi ini. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian untuk nyanyian pembuka ibadah kita di pagi yang indah. Tadi kita sudah bernyanyi dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita akan memulai ibadah kita di pagi yang indah ini. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk senantiasa menjaga kita semua selama kita mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih atas hidup, sehat, selamat yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu di pagi yang indah ini. Ibadah ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal sampai selesainya terjadi di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik pernah dengar nggak ke cerita Alkitab tentang seorang penabur? Pernah. Ya, oleh sebab itu jadilah seorang penabur yang menabur pada tanah yang subur agar dia bisa berakar, dia bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Itu kita bisa samakan dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kita dengar harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk menyambutnya, sebelum kita masuk pada pelayanan firman yang nanti akan dibawakan oleh Kak Febri, kita akan menyanyikan lagu Pure 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 bagi kamu. Semua
firman yang akan dibawakan oleh Kak Febri. Mari kita mohon pimpinan Tuhan Yesus untuk menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami selalu kepadamu ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami anak-anakmu rindu untuk mendengar akan sabda firman-Mu. Siapkanlah hati kami anak-anakmu ini ya Bapa, agar firman yang kami baca dan kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga menjadi berkat untuk kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami naikkan hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kakak senang sekali kembali bisa menyapa adik-adik dan bisa mengajak adik-adik untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah siap ya? Oke, kalau begitu sekarang siapkan dulu Alkitabnya. Ayo, ambil dulu Alkitab kalian. Sudah? Baiklah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Oke, cari dulu Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu belum? Kalau sudah ketemu, ayo adik-adik kita baca bersama. Kakak akan membacanya, adik-adik juga membaca ya. Yuk, 1, 2, 3. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih kesetiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Oke, yang sudah baca bersama kakak tadi, kakak berikan jempol. Nah, kitab Mazmur 143 ini ditulis oleh Daud. Adik-adik pasti sudah kenal ya siapakah Daud itu dan sudah sering mendengar cerita tentang Daud. Nah, dalam Mazmur ini berisi tentang pengakuan dosa Daud. Daud tahu Tuhan itu setia dan adil.
Untuk setiap perbuatan pasti ada konsekuensi atau akibatnya. Seperti kalau kita berbuat salah. Kalau kita salah, biasanya kita akan mendapat konsekuensinya, akibatnya. Bisa dimarahi atau bisa juga diberi hukuman. Nah, tapi di sini Daud mencoba meminta belas kasihan dari Tuhan supaya ia tidak dihukum. Daud hanya mengungkapkan, menceritakan apa yang ia alami. Bahasa kerennya, Daud curhat kepada Tuhan, menceritakan apa yang ia alami dan rasakan. Daud berpasrah dan berpengharapan kepada Tuhan, adik-adik, sambil meminta pertolongan dari Tuhan. Pertolongan apa yang diminta oleh Daud? Ya, Daud meminta Tuhan membebaskan dia dari kejaran musuh-musuhnya. Sekali lagi Daud sadar bahwa semua itu terjadi karena dosa kesalahan yang sudah diperbuat oleh dia sendiri sebelumnya. Kemudian Daud merenungkan semuanya dan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doanya. Selanjutnya, Daud juga meminta tuntunan Roh Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar ia bisa bebas dari rasa kesesakan karena dikejar oleh musuh-musuhnya. Nah, demikian rangkuman dari isi kitab Mazmur 143 yang sudah kita baca tadi. Dari kisah hari ini kita bisa mempelajari 3 poin adik-adik. 3 hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa saja itu? Oke, yang pertama, berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik nilai ulangan atau nilai ujiannya jelek, pasti merasa sedih ya. Nah, adik-adik tidak perlu menyalahkan orang lain karena nilai jelek tersebut. Yang perlu adik-adik lakukan adalah merenungkan. Mungkin saja nilai jelek itu karena adik-adik kurang rajin belajar, kurang sungguh-sungguh belajar, sehingga membuat nilainya menjadi jelek. Nah, lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, memperbaiki nilai jelek itu dengan cara belajar. Kalau kemarin nilai jelek karena belajarnya kurang, berarti harus diperbaiki dengan belajar lebih rajin. Apakah hanya belajar saja? Tidak adik-adik. Adik-adik juga harus melibatkan Tuhan ketika belajar. Meminta pertolongan Tuhan agar adik-adik bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa mendapatkan nilai yang bagus daripada nilai sebelumnya. Nah, dalam perkara apapun, dalam apapun yang kita alami, kadang kita mengalami kesulitan. Nah, ingat, minta pertolongan kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik, sehingga adik-adik tidak perlu khawatir. Libatkan Tuhan, minta tuntunan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Oke, yang kedua adalah yakin bahwa Tuhan yang setia dan adil memperhitungkan setiap penyesalan dan pertobatan untuk menunjukkan kasih kepada umatnya. Nah, ini contohnya ketika adik-adik melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh untuk adik-adik lakukan. Adik-adik harus mau mengakui jika
apa yang dilakukan oleh adik-adik adalah salah. Ya, ketika ditegur, ketika dinasehati, adik-adik harus mengakui bahwa kesalahan itu memang adik-adik yang melakukan. Berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf kepada siapapun itu. Kalau tahu kita salah, kita harus mengakuinya dan berani meminta maaf. Walaupun kepada orang yang belum kita kenal atau mungkin kepada orang yang lebih muda daripada kita, kalau kita salah, kita harus mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya. Nah, kita juga bisa berdoa, meminta maaf, memohon pengampunan dari Tuhan. Jika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus mengakuinya di hadapan Tuhan dan berdoa memohon ampun. Poin yang ketiga adalah meminta tuntunan Roh Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu meminta tuntunan Roh Tuhan untuk bisa menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan kasih, dan bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Kita perlu Roh Tuhan untuk menuntun kita, agar apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita. Oke, demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Kakak harap adik-adik selalu mengandalkan Tuhan setiap hari dan hidup seturut dengan kehendaknya. Oke, sampai di sini ya firman kita pada hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap puji syukur untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk berpengharapan, untuk berserah, untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun kondisi keadaan yang kami alami, kami dapat melewatinya itu pun karena pertolongan Tuhan saja. Ajarkan kami juga untuk dapat berani mengakui kesalahan kami Tuhan, dan berani minta maaf atas kesalahan yang kami perbuat kepada orang lain. Dan kami memohon pengampunan-Mu Tuhan atas perbuatan, atas dosa yang kami perbuat. Dan kami mohon tuntunan Roh-Mu untuk menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, serunya cerita tadi yang dibawakan oleh Kak Febri. Ya, semoga firman yang disampaikan Kak Febri menjadi berkat untuk adik-adik semua. Ya, adik-adik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita di hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, Kakak mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam
adik-adik, sampai bertemu kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa kembali. Shalom adik-adik semua. Melalui karakter dari Raja Daud, kita bisa belajar bagaimana Daud itu adalah seorang yang taat dan juga takut kepada Tuhan. Raja Daud itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ia sadar bahwa di dalam keberdosaannya itu ia harus mau, rela, dan tulus hati untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Daud pun memiliki kerinduan supaya ketika Tuhan mengampuni dosa-dosanya, maka hidupnya dan bahkan juga keselamatannya akan dijamin oleh Tuhan senantiasa. Kita pun juga adik-adik adalah orang-orang yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kita orang-orang yang pasti pernah berbuat dosa dan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, seperti Raja Daud, maka kita pun senantiasa dapat mengucapkan permohonan maaf dan permohonan ampun kita kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, sehingga hidup kita kembali diampuni dan diperbaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini mari kita mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini dengan kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, dan di dalam Roh Kudus memberkati adik-adik sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.